Sebelum dibunuh, Bundy melecehkan dan memperkosa korbannya. Dan setelah korbannya itu meninggal, Bundy pun sempat memperkosanya lagi. Dengan ini, Bundy diyakini memiliki kelainan seksual, yakni gemar memperkosa mayat. Hello guys, welcome to Lentera Abadi. Hari ini aku akan membahas tentang psikopat yang terkejam dalam sejarah Amerika yang bernama Ted Bundy. Bernama Theodore Robert Cowell pada masa kecilnya, atau dipanggil Ted Bundy, adalah seorang psikopat yang terkejam dalam sejarah Amerika. Lahir pada tahun 1946. Ted Bundy lahir dari seorang ibu yang bernama Louise, yang tidak tahu siapa ayah kandungnya. Ted Bundy lahir di luar pernikahan. Nah, untuk menutupi hal rasa malu ibu kandungnya tersebut, ibu kandungnya mengajak Bundy ke Philadelphia untuk tinggal di sana. Di sana ada kakek dan neneknya Bundy. Kakek dan neneknya itu dianggap sebagai orang tuanya, sedangkan ibu kandungnya bernama Louise itu dianggap sebagai kakak kandungnya. Nah, setelah berlangsung lama, ibu kandungnya Ted Bundy menikah dengan Johnny Bundy. Nah, dari itu perubahan nama dari Theodore Robert Cowell menjadi Theodore Robert Bundy. Namun tak berlangsung lama, kata pepatah, sepandai-pandainya membunyikan bangkai, pasti akan tercium juga. Itulah yang terjadi. Ted Bundy pun mengetahui bahwa kakak kandungnya tersebut adalah ibu kandungnya sendiri, sedangkan ayah dan ibunya itu adalah kakek dan neneknya. Ted Bundy pun merasa sangat depresi pada kejadian tersebut dan sangat kecewa pada hal tersebut karena sudah dibohongi selama ini. Ayah tirinya dan keluarganya pun membujuk Ted Bundy, namun Ted Bundy tidak menghiraukannya. Kebohongan tersebut membuat mental Ted Bundy menjadi down. Bundy dikenal sebagai orang yang pemalu namun cerdas. Ia mendapatkan nilai tertinggi dalam mata pelajarannya, namun tidak bisa bergaul dengan teman-temannya. Pada saat ia berusia dewasa, ia meraih sarjana psikologi di Universitas Washington pada tahun 1972. Pada universitas tersebut, dia bertemu dengan Stephanie Brooks. Dia adalah wanita yang sangat cantik, populer dan kaya raya. Ted Bundy pun mencintai seorang tersebut, dan mereka sempat menjalin hubungan. Namun apa yang terjadi? Hubungan tersebut putus di tengah jalan. Tiba-tiba Stephanie Brooks memutuskan hubungan tersebut dan menghilang begitu saja. Dari kejadian tersebut, Ted Bundy terobsesi untuk menjadi kaya raya dan terkenal, dan membuat Stephanie Brooks menyesal. Akhirnya Bundy lebih giat lagi kuliah dan mengambil pasca sarjana di bidang hukum. Setelah itu Bundy pun terjun ke dunia politik dan diangkat menjadi juru kampanye. Karirnya pun semakin meningkat dan Ted Bundy menjadi kaya raya dan populer. Tidak melupakan hal masa kelamnya, Ted Bundy pun ingin berkesempatan menemui Stephanie Brooks. Lalu mereka menjalin hubungan kembali dengan alasan Stephanie Brooks yakin dengan keadaan Ted Bundy yang sekarang. Belum lama mereka menjalin hubungan, tiba-tiba Ted Bundy mengakhiri hubungan itu seperti yang ia dulu alami. Balas dendam atas patah hati yang dilakukan Ted Bundy pada Stephanie Brooks membuat ia sangat senang. Namun Ted Bundy tidak puas sampai di situ. Ted Bundy ingin melakukan pelampiasan ke wanita-wanita yang lainnya dengan cara dibunuh. Ted Bundy memulai aksinya pada tahun 1974. Pada tahun tersebut telah banyak ada laporan banyak wanita hilang di daerah Seattle dan Oregon. Menurut cerita yang beredar, Bundy dikenal pria yang berpenampilan menarik dan berambut hitam. Bundy merayu korbannya untuk memasuki mobilnya dengan berpura-pura kesakitan. Pada tahun 1975, Bundy ditahan atas kasus tuduhan pembunuhan terhadap wanita di Colorado dan penculikan Carol DeRoche. Carol DeRoche adalah salah satu wanita yang selamat dari kejahatan Bundy. Kemudian Bundy dinyatakan bersalah dan dipenjara selama 15 tahun. Pada tahun 1977,
Bandi berhasil melarikan diri sebanyak 2 kali. Yang pertama, Bandi berhasil melompati jendela dan tidak lama kemudian selama 8 hari, Bandi ditangkap oleh polisi kembali. Dan untuk yang kedua kalinya, Bandi berhasil kabur di penjara dengan melubangi langit-langit tahanan. Hal ini memberikan kesempatan bagi Bandi untuk melakukan aksi jahatnya kembali. Setelah berhasil kabur untuk kedua kalinya, pada malam hari pada tanggal 14 Januari tahun 1978, Bandi masuk ke asrama Chi Omega. Di sana ia menyerang 4 wanita muda dan membunuh 2 di antaranya. Pada tanggal 9 Februari, Bandi menculik gadis kecil berumur 12 tahun bernama Kimberly Leeds. Kejadian tersebut adalah perjalanan akhir dari Bandi. Akhirnya Bandi berhasil ditangkap pada bulan Februari pada tahun 1978. Bukti yang membenarkan pembunuhan 2 wanita di Chi Omega, di mana terdapat luka bekas gigitan pada salah satu mayat tersebut. Bekas gigitan tersebut cocok dengan Bandi. Selama 4 tahun, Bandi mengaku sudah membunuh 36 wanita. Namun, para ahli mencurigai Bandi sudah membunuh sebanyak lebih dari 100 wanita. Hingga kini tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah korban dari pembunuhan Ted Bundy. Bundy adalah seorang yang kecanduan pornografi. Sebelum dibunuh, Bundy melecehkan dan memperkosa korbannya. Dan setelah korbannya itu meninggal, Bundy pun sempat memperkosanya lagi. Dengan ini, Bundy diyakini memiliki kelainan seksual, yakni gemar memperkosa mayat. Beberapa di antaranya sengaja dipenggal kepalanya. Penggalan kepala itu disimpan oleh Bundy dalam kulkas di apartemennya. Tepatnya pada 10 tahun Bundy sudah dipenjara. Pada tanggal 24 Januari 1989, sekitar pukul 7 pagi, Bundy dieksekusi mati dengan kursi listrik di prison Florida State. Sebelum meninggal, Bundy meminta agar abunya dikubur di daerah pegunungan Washington, di mana Bundy pernah melakukan pembunuhan sebanyak 4 wanita di sana. Bundy sempat diwawancara sebelum kematiannya dengan salah satu kalimat yang ucapkan adalah sebagai berikut. Those of us who are or have been so much influenced by violence in the media, in particular pornographic violence, are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. And we grew up in regular families. And pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He snatched me out of my home. They snatched me out of my home 30 years ago. And as diligent as my parents were, and they were diligent in protecting their children, and as good a Christian home as we had, and we had a wonderful Christian home, there is no protection against the kinds of influences that are loose in the society that tolerates. Demikian jumpa kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua ini. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan share juga ya.